butir 3 sedang, butir keempat atau soal keempat itu mudah. Hanya untuk menunjukkan itu teman-teman. Itu yang CTT. Nah, di sini ini cenderung ke karakteristik tidak untuk menskor ya. Tidak untuk melakukan scoring. Tidak untuk scoring, saya tulis gitu ya. Scoring. Kalau yang ini, kalau pada item respon teori, selain karakteristik di sini yang tadi ya, daya pembeda sama tingkat kesulitan. Nah, di sini selain dipakai untuk melihat tingkat kesulitannya tinggi, sedang, rendah, daya pembedanya tinggi, sedang, rendah juga misalnya ya. Ini bisa dipakai untuk pensekoran, bisa untuk scoring, bisa untuk scoring, untuk scoring. Oke. Nanti yang kita manfaatkan poin yang kedua ini teman-teman ya. Lalu pada CTT berarti hanya karakteristik saja dong Pak. Iya, nanti bagaimana biar dia bisa dimanfaatkan untuk scoring? Maka di sini biar bisa untuk scoring ya, di sini kita lakukan pembobotan sendiri. Pembobotan dilakukan sendiri. Oleh siapa? Oleh guru atau peneliti yang sedang menggunakan CTT. Kalau melakukan pembobotan sendiri, nah ini kan berarti ada intervensi dari peneliti sama siapa? Sama atau si pengguna ya, pengguna CTT. Ini sudah saya itu rekam ya. Ini nanti yang saya catat saya tak kasihkan kok ya. Oke, nanti kalau pembobotan ya seperti itu tadi teman-teman. Kita nggak bisa memperkirakan. Nanti pembobotannya sangat mungkin dibuat itu ya, dibuat apa namanya dalam rentang yang sama misalnya 10, misalnya tadi soalnya nomor 4 mudah gitu ya. Oh ini nanti kalau benar semua ya tak kasih 10. Terus yang nomor 3 sama 2 soalnya sedang. Kalau benar semua ini tak kasih misalnya Dijal, 15. Iya dijal, Mas Farhan. Oke. Eh, nanti terus yang soal nomor 1 sangat sulit. Nah, sangat sulit kita kasih 20. Nah, di sini kan ada rentang itu ya, ada loncatan 5 skor, 5 skor, 5 skor. Apakah benar dengan loncatan 5 skor ini benar-benar menggambarkan karakteristik? Ini kan kita nggak tahu. Seperti halnya kalau meteran itu kan jelas ya. Meteran itu kan ketika kita gunakan untuk mengukur, yang menentukan tinggi ataupun panjangnya itu kan meterannya, bukan si pengguna. Pengguna kan hanya menjalankan itu, menggunakan itu. Yang menentukan skornya kan meterannya. Nah, kalau yang di sini sudah ada instrumennya itu ada intervensi dari guru atau peneliti. Kalau ketika menggunakan item respon teori tidak, teman-teman. Nanti tadi ya parameter yang saya sebutkan, tingkat kesulitan, terus daya pembeda, semuanya ini bisa kita gunakan untuk memprediksi skornya siswa. Oke, yang untuk memprediksi skor ini nanti kita praktekkan minggu depan. Ya, kok minggu depan? Ya, minggu depan lah. 2 hari, 2 hari, 4 hari lagi, 3 hari lagi ya. Nanti kita praktekkan di kelas. Oke, ini selanjutnya yang ketiga, ini rumusnya simple, simple ya. Sehingga ini dihitung kita ngitung sendiri tanpa kalkulator pun bisa kita lakukan untuk CTT teman-teman. Untuk terutama menghitung tingkat kesulitan yaitu mudah sekali. Nanti kalau untuk menghitung yang apa namanya daya pembeda juga masih mudah. Yang susah itu menghitung menghitung apa namanya efektivitas jebakannya. Kalau pada CTT rumusnya simple. Makanya di sini salah satu alasan banyak digunakan orang. Selanjutnya yang di sini.
Rumusnya ribet banget. Bahkan pakai kalkulator biasa bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Bahkan ya mungkin sehari bisa bisa saja tidak tidak selesai untuk menganalisisnya ya yang ini. Kalau pakai kalkulator biasa. Tetapi dia sangat powerful ya. Apa namanya model matematikanya sangat powerful, sangat logis ketika menghubungkan antara instrumen sama kemampuan siswa atau kemampuan individu yang diukur. Ini sangat ribet atau kompleks ya, kompleks rumus matematikanya. Oke. Selanjutnya yang keempat, kapan ini digunakan CTT? Ya, ketika teman-teman misalnya nanti apa namanya jadi guru ya. Misalnya jadi guru, teman-teman pengen mengkalibrasi soalnya, teman-teman bisa menggunakan siswanya sendiri di sekolahan. Misalnya di sekolah kan misalnya kelas 5, kelas 5-nya kan ada misal paling banyak ya, paling banyak berapa? Dua kelas atau tiga kelas lah misalnya. Atau kita anggap dua kelas misalnya. Dua kelas itu berapa tuh? Paling di bawah 50 kan gitu ya. Nah, di bawah 50 itu sudah cukup lah pakai CTT saja. Nah, ini itu nanti ketika ya ketika sampel sedikit gitu aja, ketika sampel sedikit. Oke. Eh selanjutnya kalau pada item respon teori, misalnya teman-teman kan memiliki ketika jadi guru teman-teman punya apa namanya kalau di SD saya nggak tahu ya. Kalau di matematika SMP dan SMA, SMK itu ada yang namanya MGMP. Kalau di SD saya kurang tahu ya. Misalnya ada perkumpulan seperti itu, nah itu dimanfaatkan untuk mengembangkan instrumen bareng. Di mana nanti instrumen yang dikembangkan bersama-sama ini lingkupnya berarti luas. Ketika lingkupnya luas, dia bisa kita pakai untuk mengukur itu ya. Saya tulis dulu, ketika lingkupnya luas, ketika lingkupnya lebih luas, lingkup lebih luas. Oke, jadi bisa dipakai untuk mengukur siswa yang bukan sampel. Kalau yang ini tadi teman-teman ya, ketika ini soal hanya bisa dipakai untuk sampel saja. Kalau kita gunakan misalnya kita gunakan di sekolah lain, sangat mungkin soal yang sama buat dengan CTT ini itu di sekolah lain tersebut itu bisa saja menjadi soal yang sangat sulit, walaupun di sekolahnya sampean itu mudah gitu ya. Bisa juga di sekolah yang lain itu termasuk soal yang sangat mudah, tetapi di sekolah sampean itu soal yang sulit banget. Itu ketika pakai CTT. Dia hanya itu ya, lokal itu ya. Nah, kalau yang ini karena dia tadi dikembangkan menggunakan banyak data ya, banyak data. Tentunya di sini ketika mengkalibrasi ya harus diperhitungkan sampel-sampel yang diperlukan. Jadi nanti ada sekolah-sekolah yang diajak berpartisipasi dalam perkumpulan ini itu yang memang katanya memiliki kemampuan tinggi, katanya memiliki kemampuan sedang, katanya memiliki kemampuan rendah. Jadi masing-masing dari rendah sampai tinggi itu dipakai sebagai sampel untuk mengkalibrasi. Oke, seperti itu. Di mana hasilnya nanti berupa karakteristik ini ya. Oke, ini CTT dan item respon teori, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk. Oke, saya tuliskan lagi yang terakhir. Model. Oke, model sekarang. Model di sini hanya ada satu, teman-teman ya, pada analisis butir yang CTT. Yang CTT ini ada model tersebut
memiliki atribut atau parameter daya pembeda, tingkat kesulitan, dan guessing. Ya. Selanjutnya pada item respon teori, ini modelnya banyak. Ini modelnya banyak teman-teman di sini. Untuk soal pilihan ganda saja, itu kalau di software yang saya buat itu ada 4 ya. Tetapi nanti yang kita pakai 3 saja, jangan jangan 4 nanti terlalu susah ya. Nanti parameter yang keempat itu parameter apa kecerobohan nggak usah kita pakai dulu. Di sini nanti ada yang namanya model 1PL. Satu parameter logistik ini maksudnya ya PL ya. Terus ada 2PL. Dua parameter logistik, terus ada 3PL. Parameter logistik di sini yang dimaksud apa toh? Parameter logistik kalau untuk 1PL, ini tingkat kesulitan teman-teman. Ya, ingat kalau yang 1PL ini, saya tulis gini aja. Saya tulis apa? Ke bawah 1PL, 2PL, 3PL. Nama siapa? Pacarnya si meninggal kakek. Ayo. Meninggal apa lo? Cucur apa ya? Jamila. Nah, meninggal gitu. Panji, Panji. Dibaca deh. Apa Brenda, Bu? Apa? Ya, Panji. Jenengnya apa? Enggak tahu. Oke, kita mulai. Itu dia. Duh, iya, oh, ini. Anaknya bubur, Sak. Sak, Sak. Rasarino wis bubur. Oh. Malah nganggo mendesa-mendesa ya apa. Mana tadi catatan kita hilang. Uh, Gabuk. Ya, hilang teman-teman. Gara-gara dia. Oke lah, nggak apa-apa lah nanti itu ya. Nanti tak fotokan di recordingnya ya. Nanti tak fotokan di recordingnya. Tadi sampai yang nomor 5 ya. Nomor 5 tak ulang saja yang nomor 5. Yang pertama di sini modelnya hanya ada satu ya. Modelnya hanya ada satu. Di mana satu model ini terdiri dari 3 parameter atau atribut, yaitu daya pembeda, tingkat kesulitan, sama yang terakhir guessing. Oke. Selanjutnya pada item respon teori,
Di sini kita memiliki untuk yang pilihan ganda saja ya. Pilihan ganda, pilihan ganda ini ada 3 model yang nantinya kita gunakan. Yang pertama 1 PL, 2 PL, 3 PL. Di mana 1 PL ini parameternya hanya tingkat kesulitan, teman-teman. Hanya tingkat kesulitan. Oke. Selanjutnya yang 2 PL. Yang 2 PL di sini parameternya atau atributnya ada 2. Siapa? Daya pembeda dan tingkat kesulitan. Sekarang 3 PL, 3 parameter logistik. Ini siapa saja ya? Daya pembeda, tingkat kesulitan, dan gasing. Hampir sama dengan yang di sini. Jadi pada CTT itu hanya ada satu model ini saja ya. Kalau pada IRT itu kalau pada IRT ada ini. Untuk pilihan ganda saja, ini baru pilihan ganda ya teman-teman ya. Tingkat kesulitan, ini. Banyak sekali modelnya ya. Ini yang saya jelaskan baru model unidimensi ya. Nanti yang multidimensi tidak saya kasihkan. Susah masalahnya ya. Oke, sekarang ini yang pilihan ganda. Pada item respon teori bisa juga untuk yang isai, teman-teman. Untuk yang isai, nanti kalau teman-teman pada CTT ada yang untuk soal isai, itu ya saya dikasih referensinya ya. Ya bisa saja ketika saya mencari belum belum jodohnya mendapatkan itu ya, CTT untuk isai. Kalau pada item respon teori untuk isai bisa nanti di sini modelnya namanya PCM sama GPCM. GPCM. Oke, PCM itu partial credit model. Terus GPCM itu generalization of partial credit model. Seperti itu. Nanti yang GPCM ini selain bisa dipakai untuk soal isai, ini juga bisa dipakai untuk yang non-tes. Non-tes seperti angket itu ya. Nanti pakainya GPCM. GPCM yang non-tes ini selain pakai GPCM bisa juga pakai bisa juga pakai GRM nanti. Graded Response Model. Yang ini nanti saya jelaskan ketika sampai menjelaskan angket ya. Oke, ini teman-teman terkait item respon teori dan CTT. Habis ini saya itu ya, saya praktekkan untuk yang item respon teori. Oke, untuk yang soal ini dulu, untuk yang soal pilihan ganda. Oke, saya kasihkan seperti ini dulu. Nanti gini, pada pilihan ganda itu kan kalau memilih sesuai kunci berarti benar ya. Itu kita kasih skor 1. Dan ketika memilih tidak sesuai kunci, maka kita kasih skor 0. Itu kalau pada IRT hanya ada 0, 1. Sehingga ada yang menyebutnya model yang ini itu model dikotomus ya. Dikotomus ya. Atau datanya kenapa disebut model dikotomus? Karena datanya hanya terdiri dari 0, 1. Gitu ya. Hanya ada 2. Yang ini politomus. Politomus. Poli banyak, yang ini di 2 ya. Kalau yang di sini datanya bukan dikotomus ya teman-teman, tetapi responnya A, B, C, D-nya. Misalnya saya nomor 1 milinya A, terus nomor 2 milinya C, nomor 3 milinya D. Nanti yang dimasukkan untuk dianalisis data itu pilihan-pilihannya itu yang saya pilih di setiap nomor. Kalau pada CTT, kalau pada IRT tidak 0101. Oke, sekarang kita praktekkan dulu. Kita
Itu. Oke, sebentar, saya jelaskan lagi satu lagi ya. Bentar. Nah, praktek ART, praktik IRT, item respon teori untuk soal pilihan ganda. Oke, nanti di sini yang pertama data harus sudah dirubah menjadi 01 atau dalam bentuk dikotomus. Dalam bentuk dikotomus. Oke, makanya di sini pada item respon teori tadi saya jelaskan ya, tidak bisa untuk melihat efektivitas dari siapa, dari jebakannya, nggak bisa kita mengakses itu. Bisanya hanya di CTT. Yang kedua, di sini tujuan kita dalam praktek ini yaitu hanya menentukan parameter, teman-teman. Hanya menentukan parameter butirnya. Tadi ya, siapa parameter butir? Ya tadi apa namanya, daya pembeda, tingkat kesulitan, dan satu lagi casing. Oke, nih kita hanya akan menentukan ini. Oke, selanjutnya langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya di software sudah ada ya, tapi saya jelaskan dulu nggak apa-apa. Langkah-langkah di sini saya persingkat saja, tidak sebanyak pada software ya. Yang pertama kita memilih model. Memilih model. Nanti santai saja teman-teman untuk memilih model itu sudah secara otomatis direkomendasikan oleh siapa? Oleh software. Yang kedua, menentukan parameter. Sorry, maaf. Ini dulu ya. Uji asumsi. Uji asumsi. Oke. Yang ketiga, menentukan parameter. Menentukan parameter dan butir fit. Butir fit. Fit ini cocok ya. Bukan fit loh ya. Fit. Nah, fit itu cocok. Kalau di sini ya, menentukan butir-butir yang cocok gitu ya. Nanti ada yang tidak fit, berarti dibuang nanti ketika tidak fit. Karena kalau harus memperbaiki, teman-teman harus nambah data. Nambah data lagi, itu ribetnya di item respon teori. Cuman hasilnya nanti memuaskan banget ya kalau pakai item respon teori. Selanjutnya ini, sebenarnya cukup ini ya. Yang satunya lagi ini scoring. Scoring ini nanti kita bahas kalau misalnya hari Rabu itu mencukupi ya kita sampai scoring. Kalau tidak ya tidak. Oke, ini langkah-langkahnya. Saya simpan dulu. Oke, saya izin stop share dulu ya. Ini saya hapus. Oke, kita buka program R-nya. Jadi nanti hari Selasa silakan tiap kelompok minimal bawa satu laptop ya. Usahakan biar nanti untuk penginstalannya lancar. Kan kalau dari kita di ruang 34 ya teman-teman ya. Ada akses itu nggak? WiFi nggak teman-teman kalau di ruang 34 itu? Ada, Pak. Lancar ya? Ya, kadang lancar, kadang tidak, Pak. Oke. Nanti semoga lancar ya. Ya siap sama siap-siap itulah. Mungkin nanti untuk Amin. tethering gitu ya. Yang pasti untuk penginstalannya nanti semuanya
program R itu program yang gratis itu ya, yang bisa dipakai siapapun, dan untuk analisis data itu memang paling lengkap dibandingkan software-software yang lainnya. Bahkan SPSS yang berbayar mahal itu tidak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan program R. Karena komunitasnya itu sangat banyak, paling banyak. Nanti salah satu kelemahannya program R, apalagi tiap tahun itu bisa terup, bisa itu ya, bisa terupdate sampai 4 sampai 5 kali apa namanya seri ya, seri R-nya. Seri yang terbaru sekarang kalau nggak salah 4.1 4.4.4 kalau nggak salah. Nanti usahakan laptop yang dimiliki oleh teman-teman itu eh, yang itu ya, nggak perlu bagus, yang penting second pun boleh ya, boleh. Misalnya teman-teman second boleh. Ya paling nggak generasi 7 ke atas lah ya, generasi 7 ke atas. Nanti silakan di searching, kalau misalnya nggak tahu generasinya, teman-teman bisa lihat jenis laptopnya teman-teman, terus di searching di Mbah Google, laptopnya sampean itu generasinya berapa. Nanti di bawah generasi itu teman-teman, lama sekali. Bahkan setengah hari bisa nggak selesai itu installnya. Bagaimana nanti kelompok yang memang nggak punya, Pak? Kalau yang di kelas kelas D, E, F ini kan nggak banyak yang KIPK ya, mandiri semua. Salut saya ya. Itu kalau yang di KIPK kan saya sarankan, untuk yang ABC kan saya sarankan ya, ya masa nggak punya sudah semester 5 tak gitu kan kalau saya. Karena ya memang walaupun dapat per bulan ya, sebisa mungkin tidak untuk hal-hal yang untuk apa namanya hedon ya. Tapi kalau misalnya untuk beli laptop, entah merek apapun enggak masalah kalau saya. Tapi kalau untuk yang hedon, itu yang saya nggak suka. Dan itu nggak hanya di SD, nggak hanya di STIKIP ya. Di kampus manapun banyak yang seperti itu. Ada. Kalau banyak saya belum melakukan penelitian, tapi ada. Ya, beberapa di STKIP sudah pernah itu ya, yang KIP. Nah, nanti usahakan bagaimana kalau kelompoknya nggak punya laptop sama sekali. Ya, mbok pinjem lah gitu ya. Pinjem beberapa beberapa jam saja. Dan itu nggak sampai menghabiskan apa namanya, nggak sampai menghabiskan hard disk ya, memori hard disk. Oke, itu untuk yang hari Rabu, jadi kita nginstal bareng ya. Karena nginstalnya ini bagi pemula yang memang belum pernah belajar, apalagi belum pernah belajar R, itu nanti susah banget teman-teman. Nanti kalau yang tadi saya sebutkan generasinya di bawah 7, emangnya kenapa Pak? Ya bisa, walaupun lama, dan bisa digunakan. Tapi ya itu tadi, nginstalnya lama, nanti butuh ini. Ketika ini dependensinya nggak ada, harus nyari yang paketan lama lah. Wah, ribet sekali. Oke, sekarang saya panggil itu ya, apa software saya ini. Sudah terlihat teman-teman? Software saya, R-nya terlihat nggak ini? Lihat, Pak. Oke, ini ya, IRT Aussie. Oke, kita pakai yang Indonesia saja ya. Input your data. Oke, all file. Ini ya, SLSX ini kita pakai yang data Digo Yudi saja. Ini datanya teman saya ya. Ini soal pilihan ganda ada 1, 2, 3, 4 sampai 34 soal ini ya. Ada 34 butir soal. Terus data yang dipakai ada berapa ya ini? Ada 247 siswa yang dipakai. Karena ini 1010 berarti dikotomus. Yang ini kita pilih dikotomus. Nanti teman-teman nggak perlu itu ya, misalnya ini catat boleh nggak ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman tinggal baca di sini. Step 1 ngapain saja?